Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview Honda Tiger yang sudah dimodifikasi untuk bagian luarnya. Nah, ini permasalahan dari Honda Tiger ini, persneleng atau giginya itu susah untuk dipindahkan, atau dinetralkan juga itu susah. Jadi susahnya itu bukan karena berat teman-teman ya. Susahnya itu saat dari gigi 1 itu dinetralkan, itu kembali ke gigi 2. Saat di gigi 2 mau di gigi 1 mau netral, nah itu kembali ke gigi 2 lagi. Nah, itu masalahnya. Nah, ini bagian bak kopling sini teman-teman ya. Saya mau buka untuk memeriksa bagian mana yang bermasalah, apa di tuas giginya atau di koplingnya atau di mananya nanti, biar lebih bisa memastikan. Ini dibuka dulu, dibongkar semua bagian bak kopling sebelah kanan. Oke, langsung aja kita bongkar. Nah, ini kita buka dulu ya untuk bagian bak koplingnya. Untuk membuka baut yang ini, yang bagian rumah kopling ini, itu harus ini teman-teman ya, nggak boleh langsung dilepas salah satu, tapi ini berurutan bareng. Nanti kalau dia langsung dicopot salah satu, ini bisa pecah ini dudukannya ini. Ini bagian ini aluminium, ini riskan, jadi bukanya harus bareng. Ini untuk rumah koplingnya ini sudah diganti teman-teman ya, menggunakan yang Alfa Market. Ini menggunakan 6 per, aslinya Tiger itu menggunakan 4 per. Dia sama kayak model GL Mega Pro itu sama, dia pakainya 4 per, cuman tipenya yang beda. Kendor makanya kendor ya. Masalahnya itu ada di bagian sini. Ini kampas kopling ini lengket. Kampas kopling ini lengket teman-teman ya. Ini lengket karena apa? Kurangnya pelumas yang masuk ke bagian sini. Itu kurang pelumasnya. Termasuk ke bagian sini nih, kopling house-nya ini. Nah, nanti ini diakali aja teman-teman. Gini, ini nggak perlu diganti. Nanti bagian ini, bagian sela-sela antara dudukan plat kopling ini, nanti ini kita bolongin, dibolongin zigzag, sini zigzag, nggak beraturan pokoknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya oli itu bisa masuk ke kampas ini lebih mudah. Nanti kan oli masuk dari sini, lalu deketin. Nanti kan oli masuk dari sini teman-teman ya, lubang ini masuk ke sini, ke busing ini. Nah, dari busing ini ada lubang.
Nah ini dia buat ngelumasin bagian ini, busingnya ini, busing yang ada di rumah kopling atau di gigi sekunder. Ini gigi sekunder namanya teman-teman ya. Kalau gigi primernya yang ini gigi primer. Dan oli nanti, oli masuk lagi ke sini, turun untuk lumasi kampas. Ini untuk lumasi kampas. Nah, kampas ini cuman mendapat akses oli itu cuman dari sini teman-teman. Dari cipratan oli yang ada di sini itu kurang. Nanti ini kita bolongin semua berapa titik gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya oli itu nanti yang ada di bagian sini itu bisa terlontar keluar saat mesin di RPM tinggi atau saat mesin hidup gitu ya. Jadi saat ini muter, oli kan ke sini, masuk ke sini nih, masuk ke sini, nah ke sini. Nah ini nanti kita bolongin di sini. Nanti oli yang terlontar karena putaran itu bisa masuk ke sini langsung melumasi bagian kampas kopling sama plat kopling. Gitu aja. Nanti kita bolongin dulu pakai bor, pakai mata bor 5 mili atau 4 mili udah cukup. Oke ya, gitu aja. Ini kita bolongin dulu. Oh ya sebentar. Jadi kenapa kalau oli itu nggak bisa melumasi kampas itu akibatnya apa? Akibatnya itu kampas jadi lengket. Karena apa? Olinya kurang, jadi olinya itu kayak lumpur, lengket. Nah itu yang bikin dia tuh berat, susah untuk dipindah giginya. Gitu aja teman-teman ya. Dan ini untuk rumah kopling teman-teman, ini sudah dilubangi ya, zigzag seperti ini. Ini tujuannya untuk memperlancar sirkulasi oli yang menuju ke kampas kopling. Jadi oli yang masuk ke sini, ke dinding lingkar dalamnya ini, nah ini bisa langsung masuk ke kampas kopling melalui celah-celah ini ke bawah sama putaran mesin. Nanti oli akan terlontar keluar gitu. Nah tapi untuk bagian rumah kopling yang ini jangan dilubangi. Ini supaya oli itu nggak keluar ke sini. Nanti kalau olinya itu keluar dari sini itu sia-sia, ini nggak ada gunanya. Ini biar aja nampung ke sini. Jadi gini, harapannya supaya kampas kopling itu dilumasi lebih lancar pelumasannya lewat sini keluar. Nah ini supaya ini kalau ini dibolongi nanti ini oli bablas, ini nggak dibolongin supaya oli itu bisa ketahan di sini gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya pasang lagi. Sempar umpung itu gimana? Ini untuk pengencangan sama teman-teman ya. Pembukaan sama pengencangan bawah itu sama. Itu harus bareng, jangan dikencengin langsung salah satu supaya nggak pecah ini tempat dudukan pernya ini.
Lanjutkan dengan pemasangan saringan oli. Jadi ini saringan oli juga teman-teman ya. Ini fungsinya untuk menyaring residu yang ada di oli sebelum masuk ke crankcase atau masuk ke poros sengkol. Saya ulangi, fungsi filter ini yang ada di Honda Tiger atau GL itu fungsinya untuk menyaring residu sebelum oli masuk ke poros sengkol. Dan ini untuk perakitannya sudah selesai teman-teman ya. Sekarang tinggal dipasang tutup bak koplingnya, diisi oli, lalu dicoba. Nah ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman saya kasih sedikit masukan. Ini teman-teman ya, membongkar mesin itu ada teorinya teman-teman. Gini teorinya, saat kita bongkar mesin, mana yang dibuka paling duluan, itu yang dipasang paling belakangan. Itu teori pasti, nggak bisa diganggu gugat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.